Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menyajikan materi makalah kami yang berjudul Layanan Pendidikan bagi Anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa, yang mana kelompok kami beranggotakan yaitu Bapak Ade Iriano dan Ibu Rohayati dan saya sendiri Irma Yantrisna, dengan mata kuliah Cerdas Istimewa, Bakat Istimewa dengan dosen pengkampu Ibu Nur Hastuti. Baiklah, latar belakang dari makalah kami yaitu pelayanan pendidikan yang semakin maju. Tak hentinya membuat pemerintah juga memperhatikan pelayanan pendidikan untuk anak cerdas istimewa dan bakat istimewa yang lebih dikenal dengan sebutan CIBI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 4 Pasal 5 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang dimaksud tersebut salah satunya siswa CIBI yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi. Rumusan dari makalah ini yaitu menjelaskan konsep dasar layanan pendidikan bagi anak CIBI, menjelaskan jenis dan bentuk layanan pembelajaran anak CIBI. Tujuan dari makalah ini yaitu mengetahui jenis dan bentuk layanan pembelajaran bagi anak CIBI, mengetahui konsep dasar layanan pendidikan anak CIBI. Baiklah, materi makalah kami selanjutnya disampaikan oleh Bapak Ade Iriano dan dilanjutkan oleh Ibu Rohayati. Kepada Bapak Ade Iriano dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Ibu Irma, layanan pendidikan bagi anak CIBI. Menurut Munandar, dalam bulan tahun 2011 halaman 260, anak CIBI membutuhkan penanganan khusus dalam pendidikan. Karena beberapa karakteristik yang dimiliki anak-anak tersebut membuat mereka berbeda dengan siswa lain. Yang kedua, menurut Herzog dalam Santrok tahun 2014 halaman 232 sampai 233 mengusulkan beberapa program untuk menangani anak berbakat, yaitu kelas khusus, percepatan atau akselerasi, dan pengayaan dalam pengaturan kelas reguler, mentor, dan program magang serta kerja, studi, atau program layanan. Sejak program percepatan belajar dirintis oleh 3 sekolah swasta pada tahun ajaran 1998-1999 hingga saat ini, konsepsi keberbakatan yang digunakan berasal dari Renzulli, Reich, dan Smith tahun 1978 yang menyebutkan bahwa keberbakatan menunjuk pada adanya keterkaitan antara 3 kelompok ciri klaster, yaitu kemampuan umum, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas. Tes komitmen di atas rata-rata. Selanjutnya, jenis dan bentuk layanan pembelajaran. Secara prinsipil, pengembangan model layanan pendidikan bagi anak unggul atau cerdas istimewa atau anak berbakat ini agar mereka, yang pertama, mampu menguasai sistem konseptual dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan dan strategi. Yang ketiga, mampu mengembangkan suatu kesenangan dan gairah belajar. Dalam kaitannya dengan layanan pendidikan anak dengan cerdas istimewa ini, Ohio Association for Gifted Children mengajukan beberapa alternatif tentang program pendidikan anak berbakat. Antara lain, acceleration. Program akselerasi ini dapat dilaksanakan dengan cara percepatan masa belajar di sekolah.
Yang kedua, loncat kelas Advanced Placement merupakan salah satu cara dari program akselerasi, yaitu dengan memberikan peluang kepada anak untuk mengikuti program pembelajaran ke kelas yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengelompokan khusus Cluster Grouping. Program pendidikan yang diberikan kepada sekelompok anak 5A sampai 10 yang diidentifikasi sebagai anak berbakat dalam satu kelas bersama dengan anak-anak lain yang kemampuannya di bawah mereka. Keempat, kurikulum compacting, yaitu kurikulum yang dimanfaatkan atau dipadatkan dalam waktu yang singkat dengan memberi peluang siswa unggul untuk mempelajari materi-materi lain yang terkait. Yang kelima, kurikulum berdiferensiasi, differentiated curriculum, lebih merujuk kepada proses penyusunan dan implementasi kurikulum yang menyangkut isi, proses, hasil yang diharapkan, serta penataan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan kemampuan anak. Yang keenam, full out program adalah program yang diberikan secara penuh kepada siswa mengikuti program kelas reguler berdasarkan jadwal kegiatan yang dikelola langsung oleh guru yang terlatih dalam bidang pendidikan anak berbakat. Dan yang terakhir, research room adalah program melalui penataan suatu tempat atau area atau kelas khusus. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Rohayati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Pak Ade Iriano, yaitu layanan pendidikan anak CIBI. Dalam memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus juga harus disesuaikan dengan kekhususan yang dimiliki anak. Berikut merupakan beberapa model layanan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, segresi. Menurut Suparno, 2007, sistem layanan pendidikan segresi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Yang kedua, integrasi. Menurut Laikekeh Martan 2007, model integrasi disebut juga sistem pendidikan terpadu. Yang ketiga, inklusif. Menurut Asman, pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang ketiga, kelas reguler dengan cluster. Yang keempat, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang kelima, kelas reguler inklusi penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keenam, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik ke kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang ketujuh, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler. Yang kedelapan, kelas khusus penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Layanan pendidikan yang dapat diberikan pada anak berbakat adalah yang pertama, membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Yang kedua, menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak-anak berbakat. Yang ketiga, menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Yang keempat, membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Schooling
atau pendidikan non-formal di luar sekolah. Bab 3 penutup. Kesimpulan, program untuk menangani anak berbakat yaitu kelas khusus, percepatan atau akselerasi, dan pengayaan dalam pengaturan kelas reguler, mentor, dan program magang serta kerja atau studi atau program layanan. Layanan pendidikan untuk anak CIBI melalui sekolah inklusi, segresi atau khusus, dan integrasi atau reguler. Saran, dalam makalah ini penyusunan mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadikan penulisan dari makalah ini menjadi lebih sempurna lagi, baik dari segi penulisan, penyusunan, maupun dari segi isi jika masih ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu Irma selaku moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Pak Ade Iriano, yaitu layanan pendidikan anak CIBI. Dalam memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus juga harus disesuaikan dengan kekhususan yang dimiliki anak. Berikut merupakan beberapa